Meski menang besar lawan Taiwan dan imbang dengan Lebanon, peringkat Indonesia di FIFA justru turun ke posisi 119. Gara-garanya, beberapa tim Afrika seperti Gambia dan Niger tampil gila-gilaan dan melejit naik. Jadi meski Garuda dapat poin tambahan, tetap saja tersalip. Timnas U23 gagal lolos Piala Asia setelah hanya finish kedua grup dan kalah tipis dari Korea Selatan. Sebelumnya, target juara AFF U23 juga meleset karena kalah dari Vietnam di final. Dua kegagalan ini bikin publik makin ragu apakah Van den Berg masih layak dipertahankan. Saat publik ramai mengkritik, Indra Safri justru pasang badan untuk Van den Berg. Ia bilang, kegagalan bukan akhir dari segalanya, karena membangun tim butuh proses panjang. Pesannya sederhana, jangan berhenti percaya dan terus bekerja. Melihat grafik tim yang menurun, Greg Nwokolo melontarkan kritik pedas. Katanya, Indonesia selalu 5 langkah maju lalu 10 langkah mundur. Komentarnya langsung viral karena dianggap mewakili rasa kecewa banyak supporter. Calvin Verdong tetap pulang dari Eropa demi membela timnas di FIFA Matchday. Meski hanya main 60 menit lawan Lebanon, dia menegaskan kebanggaannya mengenakan jersey Garuda. Kehadirannya bikin lini belakang Indonesia lebih tenang dan solid. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan FIFA Matchday September 2025, tapi hasilnya agak mengecewakan. Bukannya naik, peringkat Garuda di ranking FIFA malah turun satu tingkat. Dari yang awalnya 118 dunia, sekarang jadi 119. Padahal kalau dilihat sekilas, Indonesia sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Kita menang telak 6-0 lawan Taiwan, lalu imbang 0-0 lawan Lebanon. Dari dua laga itu, Garuda dapat tambahan 3,43 poin. Lalu kenapa bisa turun? Jawabannya ada di benua Afrika. Beberapa tim di sana tampil gila-gilaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gambia misalnya, mereka menang 3-1 atas Kenya dan 2-0 lawan Burundi. Hasil itu bikin mereka dapat tambahan 24,57 poin dan langsung melesat 8 peringkat ke posisi 115 dunia. Niger juga bikin kejutan. Usai menumbangkan Tanzania 1-0, mereka naik 4 peringkat ke 117. Alhasil, Indonesia yang sebenarnya nambah poin tetap harus rela disalip. Kalau dibandingkan dengan tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih lumayan. Garuda ada di peringkat 3 regional, di bawah Thailand yang mantap di urutan 101 dunia dan Vietnam di 114. Malaysia juga lumayan naik dari 125 ke 123 setelah menang atas Singapura dan Palestina. Sebenarnya, kalau saja Indonesia berhasil mengalahkan Lebanon, posisi kita bisa meloncat ke peringkat 117. Sayang, peluang itu hilang setelah hasil imbang. Tapi harapan belum habis. Bulan depan Indonesia bakal menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Kalau bisa mencuri poin dari dua laga itu, prediksinya Indonesia bisa tembus ke posisi 109 dunia. Pertanyaannya, apakah pasukan Patrick Kluivert mampu melakukannya? Apakah mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia akhirnya jadi kenyataan? Semua mata tentu akan menunggu bulan depan ketika Garuda kembali terbang menantang raksasa Asia. Masa depan Jarod Van den Berg bersama Timnas Indonesia U23 lagi-lagi jadi bahan perdebatan. Nama besarnya sebagai ex-bintang Belanda ternyata belum cukup untuk membawa Garuda muda terbang tinggi. Dua target utama yang dipatok PSSI justru berakhir dengan kegagalan. Puncaknya terlihat jelas di kualifikasi Piala Asia U23. Harapan Arkan Fikri dan kawan-kawan untuk tampil di turnamen bergengsi itu resmi pupus setelah kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan. Hasil itu melengkapi perjalanan yang kurang meyakinkan, imbang lawan Laos, menang atas Makau, lalu tumbang dari Korea. Total 4 poin dari 3 laga hanya cukup menempatkan Indonesia di posisi kedua grup J. Sayangnya posisi itu tak menjamin tiket karena Garuda Muda terlempar jauh ke peringkat 10 dari 11 runner-up grup. Yang bikin publik makin geleng-geleng, ini bukan pertama kalinya Van den Berg gagal. Sebelumnya di Piala AFF U23, Indonesia sebenarnya sudah melangkah ke final, tapi harus puas jadi runner-up setelah kalah dari Vietnam. Padahal sejak awal PSSI sudah memberi mandat jelas, juara AFF dan lolos ke Piala Asia. Uniknya, Van den Berg sendiri sempat menegaskan bahwa SEA Games bukan wilayah kerjanya.
Jadi makin bikin bingung, siapa sebenarnya yang akan memimpin Garuda Muda di ajang itu nanti? Wajar kalau sekarang banyak suara yang mulai ragu. 2 kali gagal dalam waktu singkat jelas bukan catatan yang bisa dianggap sepele. Pertanyaan besarnya, apakah PSSI masih mau bersabar dan memberikan kesempatan, atau sudah waktunya ambil langkah tegas dengan mencari sosok baru yang lebih pas? Kalau melihat tren, publik tampaknya condong pada opsi kedua. Sebab, Timnas U23 butuh pelatih yang bukan hanya punya nama, tapi juga terbukti bisa memenuhi target besar yang dipatok. Nama Gerald van den Berg belakangan ini jadi sorotan. Pelatih asal Belanda itu harus menerima kenyataan pahit setelah gagal membawa Timnas Indonesia U23 menembus Piala Asia. Publik pun ramai-ramai melayangkan kritik, apalagi ekspektasi tinggi sudah terlanjur melekat setelah kesuksesan di Piala Asia U23 edisi 2024. Di tengah gelombang komentar pedas, muncullah sosok Indra Syafri. Mantan pelatih Timnas U23 itu tidak ikut-ikutan menyudutkan, justru ia memberi dukungan penuh pada van den Berg. Dalam sebuah pernyataan terbuka, Indra menegaskan bahwa kepercayaan kepada sang pelatih tidak berubah. Kami semua percaya dengan Anda, Coach Gerald van den Berg, tulisnya lantang. Indra tahu betul bagaimana tekanan bisa menghantam seorang pelatih ketika hasil tidak sesuai harapan. Karena itu, ia mengingatkan van den Berg agar tidak goyah dengan kritik. Baginya kunci membangun tim adalah proses, bukan instan. Ia percaya dengan kerja yang konsisten, Timnas U23 masih punya peluang besar untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Bagi Indra, perjalanan tim ini belum berakhir. Gagal lolos kali ini bukan berarti segalanya runtuh. Justru disitulah pentingnya kepercayaan dan dukungan. Pesan itu sederhana tapi kuat. Jangan berhenti bekerja, jangan berhenti percaya. Kritik akan selalu ada, tapi kepercayaan dari orang dalam tim adalah energi yang tak ternilai. Dan Indra lewat ucapannya seakan ingin menegaskan bahwa van den Berg tidak sendirian menghadapi semua tekanan itu. Dengan dukungan seperti ini, publik pun diingatkan bahwa membangun tim nasional bukan hanya soal menang atau kalah di satu turnamen. Ada proses panjang, ada pasang surut, dan yang terpenting ada keyakinan bahwa perjalanan ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Kegagalan Timnas Indonesia U23 belakangan ini bikin banyak orang geleng kepala. Publik yang sebelumnya dimanjakan dengan prestasi di era Sintayong, kini seperti kehilangan arah. Di media sosial, rasa kecewa itu tumpah luah. Salah satunya datang dari akun @seasiagol yang menulis pedas soal kondisi Garuda Muda. Mereka membandingkan pencapaian emas ketika Indonesia bisa menembus semifinal Piala Asia U23 dengan situasi sekarang yang justru gagal total. Komentar itu ternyata langsung disambut Greg Nwokolo. Mantan striker Timnas Indonesia ini tidak banyak bicara panjang, tapi satu kalimatnya terasa seperti tamparan. Inilah kita Indonesia, 5 langkah maju dan 10 langkah mundur, tulisnya. Singkat tapi jelas. Kalimat itu kemudian viral karena dianggap mewakili suara hati banyak supporter yang kecewa. Di era Sintayong, Garuda Muda memang sempat bikin kejutan. Siapa sangka Indonesia bisa menumbangkan tim-tim kuat macam Australia, Yordania, bahkan Korea Selatan. Tapi setelah tongkat estafet berpindah ke Gerald van den Berg, grafik itu seperti menurun drastis. Ada momen positif di awal, tapi tidak ada konsistensi. Dan tanpa konsistensi, mustahil tim ini bisa bersaing di level Asia. Banyak yang menilai kegagalan ini bukan sekadar soal hasil di lapangan. Lebih dari itu, ada masalah strategi dan proses yang perlu dievaluasi. Publik masih berharap besar, tapi jika pola yang ada tidak segera dibenahi, wajar jika kekecewaan makin menumpuk. Greg dengan komentarnya seakan mengingatkan, membangun tim tidak boleh setengah hati. Prestasi besar di bawah STY menunjukkan Indonesia mampu, tapi perjalanan itu butuh keberlanjutan. Tanpa arah yang jelas, semua kemajuan yang sudah diraih bisa hilang begitu saja. Dan kini harapan supporter hanya satu, semoga Garuda Muda segera menemukan jalannya lagi. Kelvin Verdong lagi-lagi bikin bangga publik sepak bola Indonesia. Bek yang kini bermain di LOSC Lille itu baru saja tampil membela Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday September 2025. Meski hanya bermain 60 menit saat melawan Lebanon sebelum digantikan Tom Hai, momen itu terasa begitu spesial baginya. Bayangkan, dari sekian padatnya jadwal di Eropa, dia tetap totalitas ketika harus kembali ke Jakarta untuk mengenakan jersey merah putih.
Di media sosialnya, Calvin menulis singkat, tapi dalam maknanya. Bangga berjuang untuk Indonesia, satu lagi pertarungan merah putih. Kalimat sederhana itu jelas bukan basa-basi. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Juni 2024, dia sudah tampil 11 kali bersama Garuda. Bukan angka yang besar, tapi setiap kali dipercaya turun, semangatnya selalu terlihat. Yang menarik, kehadiran Calvin memang memberi warna baru di lini belakang Indonesia. Dengan pengalaman main di Liga Top Eropa, dia membawa ketenangan dan kualitas yang sangat dibutuhkan tim. Apalagi sekarang, perjalanan timnas semakin berat. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bukan lagi level main-main. Lawan yang bakal dihadapi tentu jauh lebih tangguh dan butuh pemain yang benar-benar siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Buat Calvin, membela Indonesia bukan sekadar soal menit bermain. Ada kebanggaan tersendiri setiap kali dia melangkah ke lapangan dengan lambang Garuda di dada. Bahkan kalau hanya main sebentar, itu tetap jadi kehormatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kini, fokusnya jelas, membantu Indonesia melangkah lebih jauh, melawan tim-tim besar Asia dan membuktikan bahwa Garuda punya taji. Buat para fans, keberadaan Calvin adalah bukti nyata kalau pemain yang besar di Eropa pun bisa jatuh cinta pada merah putih.